Hal ini diawali ketika meledaknya game bergenre MOBA bernama Mobile Legends. Namun sebenarnya sebelum saya memainkan game ini, saya lebih dahulu memainkan game sejenis yang bernama AoP. Tidak berlangsung lama di game AoP karena pada saat itu kalah populer dengan Mobile Legends. Khususnya ini terjadi di daerah saya. Orang-orang di daerah saya lebih cenderung menyukai hal-hal yang mudah diingat. Lucu bukan? Nama Mobile Legends itu sangat simpel dan hanya karena namanya mudah diingat, teman-teman sebaya saya berbondong-bondong untuk menginstal dan memainkannya. Nah, karena faktor inilah saya jadi ikut memainkannya. Kan gak enak kalau memainkan game online cuma sendirian. Apalagi dalam sebuah game yang saya inginkan adalah sebuah respect dan pengakuan. Jadi saya mengikuti jejak teman-teman saya untuk memainkannya dan menunjukkan keahlian dan skill di depan mereka dengan memainkan game ini. Seingat saya memainkannya sekitar tahun 2018, waktu si Vexana belum seglowing sekarang. Dulu mukanya jelek banget, kayak malampir. Nah, lalu di tahun 2024 kemarin saya memutuskan untuk pensiun. Hal ini didasari karena rasa muak saya dengan game ini, meskipun sudah 6 tahun menjalaninya. Jujur, sewaktu memainkan game ini sangat asik sekali untuk sekedar melepas penat setelah lelah sehabis bekerja. Namun seiring berjalannya waktu, saya semakin tenggelam untuk mendalaminya. Saya tipe orang yang menolak kalah dan haus akan pengakuan dalam sebuah game. Jadi selama 6 tahun saya memainkannya tanpa henti untuk mengejar rank tertinggi. Namun meskipun semangat saya yang tinggi, hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan sistem dalam game. Salah satunya adalah sistem matchmaking, kadang sangat tidak masuk akal, apalagi ketika kita bermain solo. Para pemain di tim kita yang berada di tier rendah dan pengalaman riwayat bermain yang buruk harus dipaksa menghadapi pemain lawan yang berada di tier atas dengan riwayat pengalaman bermain yang baik. Masih mending apabila ini terjadi sesekali. Ini malah hampir di setiap matchmaking pasti ada saja kejadian seperti ini. Lalu yang paling saya bikin kesel adalah banyaknya hero yang mempunyai skill CC atau Crowd Control. Bahkan di Mobile Legends ada banyak sekali hero yang mempunyai skill sejenis. Yang saya ketahui dan ingat saja ada 10 loh, yaitu Stun, Taunt, Silent, Slow, Knock Up, Knockback, Immobilize, Suppression, Pull, dan Transform. Dan banyak banget bukan? Hal ini sangat membuat saya frustasi saat skill ini mengenai kita tidak bisa mengeluarkan skill dan bergerak sedikit pun untuk waktu yang relatif lama. Skill-skill ini tidak dibarengi dengan penawarnya yang hanya ada satu spell, yaitu Purify. Itu juga tidak termasuk untuk skill CC tingkat atas bernama Surprise. Begitupun hero yang benar-benar pure yang bisa mengcancel itu semua adalah Digi. Itu pun untuk Surprise masih gak bisa, dan skill Digi untuk mengcancelnya juga ditempatkan di ulti, yang notabene penggunaannya tidak bisa dipakai sembarangan karena waktu cooldownnya yang sangat lama. Lalu lanjut ke hal memuakan berikutnya, yaitu kehadiran jungle meta tank yang sangat lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Hal ini menyulitkan kehidupan user assassin, karena selain mempunyai ketebalan HP yang gak ngotak, jungle tank juga memiliki damage yang lumayan, kemampuan inisiasi war yang mumpuni, dan skill CC untuk menyulitkan musuh melarikan diri. Jadi lengkap dari semua sisi. Jadi ini terlalu berlebihan dan overpower coy. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, meta jungle tank ini hadir sangat lama sekali di Land of Dawn. Lanjut lagi ke hal aneh yang berikutnya, karena game ini sangat populer dan sangat meledak, lalu yang pada akhirnya diunduh oleh setiap orang dari berbagai kalangan dan profesi, tua, muda, semua ada, tidak ada batasan di dalamnya. Selama mempunyai perangkat smartphone dan akun, semuanya bisa memainkan game ini. Nah, mungkin sebagian teman-teman berpikir ini bagus karena ramainya pemain ini bisa membuat game ini semakin bergengsi. Yap, memang benar, tapi Muntun selaku pengembang game ini tidak memaksimalkan dengan sistem hukumannya. Loh, apa hubungannya katanya bang ramainya orang yang mengunduh dengan hukuman? Jadi begini, ketika game ini dimainkan oleh kalangan dan profesi, ini akan menyebabkan kekacauan di dalamnya. Contohnya ketika seorang pedagang yang memainkan game ini ketika menunggu pelanggan,
Apa yang akan terjadi ketika si pelanggan datang? Si pedagang pasti akan meninggalkan permainannya, bukan? Lalu anak sekolah yang iseng mengisi jam kosong untuk menunggu gurunya yang datang. Saat gurunya tiba-tiba muncul atau didatangkan guru pengganti, pasti akan langsung meninggalkan permainannya, bukan? Dan ini hanya menjadi contoh kecilnya saja, karena selain dua hal di atas, saya juga menemukan kasus-kasus serupa yang apabila disebutkan akan menambah durasi video ini menjadi 1 jam lebih. Jadi saya cukup sebut 2 saja. Nah, hal ini tidak dibarengi dengan sistem hukuman yang ada. Para player yang terindikasi APK atau meninggalkan permainan saat match sedang berlangsung, hukumannya masih terbilang ringan karena masih tertolong oleh pengurangan kredit skor yang sedikit. Seharusnya 1 kali terindikasi APK akunnya ditangguhkan sampai 1 minggu. Nah, kemudian karena faktor ramainya yang memainkan game ini juga, jadi banyak orang yang tidak dewasa dalam memainkannya. Seperti draft pick yang ngasal, troll dengan skill hero yang mengganggu dan merugikan teman satu tim, sengaja mati atau feeder yang menyebabkan keunggulan jumlah gol untuk tim lawan. Dan banyak sekali player-player anomali yang egois dan tidak menghargai pemain lain yang bermain serius. Hal ini bahkan hukumannya terbilang sangat ringan dibanding player yang terindikasi APK. Sistemnya juga tidak jarang menemukan kesulitan untuk mengetahui atau membedakan player yang terindikasi melakukan hal tersebut. Dan itu tadi, hukumannya juga sangat ringan. Gak capek gimana coba? Jadi karena beberapa hal itulah saya memutuskan untuk pensiun. Setelah 1 tahun berhenti, akhirnya saya menemukan kembali apa yang saya sebut dengan kedamaian. Makan enak, tidur nyenyak, bergaul dengan teman-teman, dan melakukan hal positif atau berbaur dengan alam yang memberikan sensasi fresh kepada otak. Menjalin hubungan yang baik kembali dengan lawan jenis yang karena pada saat intens bermain Mobile Legends sempat terhenti karena sering mengganggu ketika bermain. Fokus waktu kerja dan belajar. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang damai setelah berhenti main Mobile Legends. Jadi itu dia guys, untuk pembahasan kali ini saya menguraikan beberapa intinya saja, karena kalau dijelaskan secara mendetail akan menyebabkan durasi video ini akan sangat panjang. Jadi dah gitu aja. Bye.